Lebih baik ulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando! Musuh kita yang terbesar, yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, terus juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia, ialah Amerika dan Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, operasi intelijen asing bukan lagi sekedar narasi yang konspiratif, melainkan sebuah realitas yang beroperasi dalam spektrum senyap dan sistematis. Indonesia dengan posisi geostrategis di persilangan Indo-Pasifik, kekayaan sumber dayanya, serta dinamika politik domestik ini menjadi target yang bernilai tinggi dalam peta persaingan global. Aktivitas ini tentunya tidak selalu tampil dalam bentuk klasik ya, seperti spionase militer, tetapi telah berevolusi menjadi infiltrasi digital, manipulasi opini publik, hingga penetrasi ekonomi dan teknologi. Di balik layar, aktor-aktor negara dan juga non-negara ini memainkan operasi berlapis, mengumpulkan data, mempengaruhi kebijakan, dan membentuk persepsi publik tanpa jejak kasat mata. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada, melainkan seberapa dalam dan sejauh mana jangkauannya terhadap kedaulatan nasional. Di dalam peralihan-peralihan itu selalu ada campur tangan asing yang masuk ke sini. Itu juga termasuk pada tahun 65 yang waktu itu dikenal sebagai Gesrecht yang ingin sebetulnya mengacaukan keadaan di Indonesia. Tapi mereka terkecoh sebetulnya. Karena apa? Yang mereka kehendaki itu adalah membongkar bahwa pucuk pimpinan negara Republik Indonesia itu dalam keadaan yang tidak mampu lagi untuk memerintah karena penyakitnya yang sangat kronis, di mana Amerika timbul sentimen ya, ingin untuk mengetahui karena pada akhir-akhir kesehatan Bung Karno itu yang memelihara adalah dokter-dokter dari RRC, negara komunis. Oleh karena itu maka diusahakan untuk berusaha membocorkan ini. Tapi mereka tidak punya cukup data. Nah, disinilah kegagalan daripada operasi intelijen Amerika di Indonesia. Sehingga mereka tidak mengetahui itu sampai kepada akhirnya stabilisasi itu sudah bisa dilaksanakan oleh Orde Baru, oleh Pak Harto, dengan mengisolir Bung Karno untuk tidak bocor tentang masalah penyakit beliau yang kronis itu. Nah, di sini inilah maka timbul banyak interpretasi dan persepsi ya yang keliru gitu. Dianggap bahwa Bung Karno waktu itu ditahan karena ingin untuk diadili. Padahal tidak sebetulnya. Untuk menghindar, ya ini karena kita mengetahui bahwa interest daripada intelijen asing itu untuk membongkar ini. Kalau benar-benar masyarakat pada saat itu tahu bahwa Bung Karno ini sakit dan tidak mampu untuk memerintah lagi, tentunya akan timbul chaos gitu. Dan inilah yang kemudian diamankan oleh Pak Harto sebagai orang yang sudah dibebani oleh titipan komitmen daripada Bung Karno, yaitu bahwa dia harus menjaga stabilitas, dia harus menjaga segala macam ini. Itu kemudian diadakan suatu pengamanan. Pada tahun 65 itu sudah dua-duanya, sudah harusnya diadakan cuci darah, tapi saat itu tidak ada mesinnya. Jadi mesinnya cari di mana cuci darah gitu. Atau kita harus menyerah, membawa kepala negara kita ini ke Amerika atau ke Eropa, ya, ke Eropa. Singapura aja belum mempunyai itu. Nah, di sini inilah maka letak suatu dilema bahwa kita harus menjaga kerahasiaan itu. Oleh karena itu maka diadakan operasi counter intelligence
intelijen untuk mengcounter. Nah, itu dengan sistem membawakan suatu kecoh ya, suatu penyesatan di mana agar ini ditutup dengan dalih politik. Nah, dalih politiknya itu ya mengamankan apakah itu ditawan, apakah itu ditahan untuk diadili dan segala macam. Padahal sebetulnya nggak ada proses pengadilan Bung Karno, kan nggak ada. Tapi yang berkembang di luar seakan-akan Orde Baru ini menahan Bung Karno itu. Itu sengaja memang dilancarkan untuk tadi itu mengecohkan ya, agar tidak kepada sasaran yang tepat itu. Jadi penyesatan itu. Sehingga akhirnya yang berkembang di dalam masyarakat itu adalah internal matters gitu. Artinya dari Pak Harto kepada Bung Karno, Pak Harto, Bung Karno gitu aja kan. Seakan-akan Bung Karno itu masih sehat banget gitu. Sehingga tidak ada kekhawatiran daripada rakyat untuk kehilangan proklamator. Di Indonesia itu karena arogansinya dia, ya arogansinya orang-orang asing ini Amerika, itu yang membawa sebetulnya kesesatan daripada mereka. Mereka selalu tidak menghiraukan masalah budaya daripada bangsa yang ditempati untuk mau dibongkar kerahasiaannya itu. Misalnya saja di Indonesia, itu kalau orang asing yang arogan dan dia selalu berpikir western ya, selalu terlalu tersesat di sini itu. Karena keluguan yang dikirakan itu kebodohan, padahal itu suatu keluguan, suatu kejujuran daripada orang Indonesia itu. Itu. Sebab itu maka semua orang asing itu sampai di sini itu tidak bisa membedakan top secret dengan rahasia umum. Justru karena kita berpegang pada kultur itulah, maka kita berhasil untuk menjaga kerahasiaan daripada Bung Karno waktu sakit. Lalu dikembangkan ya dinamakan operasi penyesatan. Dia baru akan laporan, itu, ini klasifikasinya A gitu, sudah masuk di koran. Permulaan operasi-operasi intelijen Barat ini melihat bahwa di Indonesia itu adalah informasinya itu very cheap gitu. Nggak usah beli, kadang-kadang cuma makan-makan, dikasih makan aja dia sudah cerita macam-macam gitu. Tapi lama-lama kok dia belum report ke pusat sudah masuk koran gitu. Ternyata dia ngomong seperti itu tidak hanya saja kepada agen intelijen, tapi dia ngomong juga kepada wartawan. Wartawannya ini perlu diberitakan gitu. Akhirnya confusing gitu. Mana sebetulnya yang the qualified information, mana yang tidak gitu loh. Mana yang untuk public release gitu. Jadi nggak tahu dia, akhirnya apa? Dia sendiri confused di dalam operasinya. Pedomannya apa, sistemnya bagaimana, kacau jadi gitu. Oleh karena itu maka ya ini Weiner itu membuka kegagalan operasi intelijen di Indonesia gitu. Sehingga dia lalu kemudian nyangkut-nyangkutkan ya apa adanya, padahal tidak. Sangkut paut ada Malik di dalam CIA dan segala macam itu, si Weiner ini kan memperkuat bahwa sebetulnya CIA ini gagal, dan yang terakhir itu Presiden Bush sendiri mengakui bahwa penyerangan dan penyerbuan ke Irak itu adalah suatu kegagalan daripada intelijen. Itu diakui oleh kepala negara Amerika sendiri gitu. Dan dia lupa bahwa pada Malik itu wartawan. Gitu. Sebelum jadi diplomat dia itu seorang wartawan. Dan sebetulnya wartawan itu kan prinsip-prinsip gitu, mendapatkan informasi itu sama dengan intelijen kan.
Kadang-kadang ada kamera tersembunyi, kadang-kadang ada apa pura-pura jadi apa, pura-pura sama aja. To get the information, the right information gitu. Nah, dia jangan lupa bahwa dia itu adalah bekas wartawan yang kemudian menjadi diplomat lagi. Jawaban itu selalu diplomatis. Yang kemudian orang asing ini yang katanya sudah membina apa? Pak Adam Malik itu nggak ngerti gitu loh. Bisa nggak dia bina Adam Malik? Wah, Adam Malik itu tukang membina orang. Dia kan tukang membina opini orang. Wartawan itu kan membina opini orang, gitu, ya kan? Jadi bagaimana dia bisa mengatakan kalau itu sudah terbina? Apalagi dia adalah seorang diplomat ulung gitu loh. Dia tahu itu artinya penyesatan, tahu artinya apa, memanfaatkan situasi juga tahu. Suatu wartawan juga pelajarannya itu, memanfaatkan situasi dan kondisi untuk kepentingan suksesnya dia berjalan di atas informasi yang dia dapat. Kenapa kita mesti ribut tentang itu? Baik pejabat maupun rakyat biasa, itu kita itu dibekali oleh kultur ketulusan hati. Dia bercerita itu dia innocent kok. Karena tadi itu dia nggak ada di sini itu di Indonesia itu yang strict secret itu, kan itu nggak ada. Kecuali kalau memang dia itu ditugaskan untuk memegang suatu kerahasiaan, yaitu intelijennya sendiri. Sebab itu kalau ada orang intelijen asing mengklaim intelijen kita sebagai agennya lah itu mesti betul-betul diselidiki. Itu. Tapi kalau orang biasa, apakah itu pemimpin partai, apakah itu pemimpin pemerintahan, apakah itu rakyat biasa, itu secara kultural dia itu tulus gitu. Nah kalau sudah dia bisa dikeduh gitu informasinya, diajak bicara lama dan segala macam, apa itu yang dinamakan terbina? Sebagai orang yang harus apa, membesarkan resistensi kita terhadap operasi intelijen, ya, itu tidak perlu kita terlalu membesar-besarkan gitu. Karena sulit sebetulnya untuk itu tadi menentukan klasifikasi daripada informasi di Indonesia. Demi menjaga rahasia negara, menjelang ajalnya, Bung Karno dijaga amat ketat. Keluarga dan orang terdekat Bung Karno, istri dan anak-anaknya pun amat dibatasi menjenguk beliau di Wisma Yaso. Dalam setiap operasi intelijen, kecenderungan memanfaatkan orang terdekat sebagai informan menjadi amat penting untuk diantisipasi. Yang paling dekat, tapi terutama yang sangat emosional hubungannya, ya. Misalnya, ya mungkin keluarga atau kerabat dekat atau segala macam itu dapat mungkin jangan mendekat gitu. Karena target daripada operasi intelijen itu pasti orang yang terdekat. Yang bisa bercerita itu adalah, ya sudah, saya bisa menceritakan itu dengan heading now it can be told. Saya sendiri sebagai pejuang 45, saya sendiri kehilangan Bung Karno itu juga suatu kehilangan, saya rasakan sebagai suatu kehilangan daripada orang besar Indonesia. Dan satu-satunya yang langsung mendapatkan mandat daripada raja-raja. Jangan lupa,
bahwa Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu adalah komitmen raja-raja. Coba dibaca Panitia Persiapan Kemerdekaan. Itu siapa saja yang ada di dalam itu. Lalu kemudian yang mendampingi Bung Karno sebagai proklamator, itu siapa saja. Yang mendukung Bung Karno proklamasi, itu siapa saja. Itu adalah raja-raja di seluruh Indonesia yang waktu zaman penjajahan tidak mampu untuk memerdekakan diri. Lalu kemudian mereka bersatu membawa suatu komitmen untuk mendirikan negara kebangsaan Republik Indonesia. Oleh karena itu maka Undang-Undang Dasar 45 jangan disamakan dengan undang-undang yang lain. Karena ini adalah komitmen dari raja-raja. Oleh karena itu Presiden pertama Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah rajanya raja. Inilah yang kemudian membawakan doktrin operasi intelijen untuk selalu memperlemah negara-negara yang sedang berkembang. Dan Bung Karno dimusuhi oleh orang-orang ini karena apa? Karena dialah yang menuntut pertama kali kemajuan-kemajuan daripada non-aligned dan new emerging forces. Itulah. Jadi siapa yang memulai dengan berdikari itu selalu dimusuhi dan selalu ditumbangkan. Bung Karno mulai dengan berdikari, ditumbangkan. Soeharto dengan take off pembangunan, tumbangkan. Pada akhirnya, operasi intelijen asing adalah konsekuensi logis dari posisi strategis Indonesia dalam konstelasi global. Tantangan utamanya bukan sekedar mendeteksi keberadaan mereka, tetapi membangun ketahanan nasional yang adaptif baik di ranah keamanan, teknologi, maupun literasi publik. Kedaulatan hari ini tidak hanya dipertahankan di batas wilayah fisik, tetapi juga di ruang informasi dan pengaruh. Tanpa kesadaran kolektif dan penguatan sistem kontraintelijen yang terintegrasi, Indonesia berisiko menjadi arena, bukan aktor dalam permainan besar geopolitik abad ke-21. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita.